Jangan pernah tertipu dengan kontrak, dengan apa. Carilah yang pasti. Cukuplah saya jadi korban. Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di sebuah kafe di daerah Madinah. Tarik Kurban kali ya. Nah kan. Jadi di sini tuh nama jalannya Jalan Tarik Kurban. Jadi saya bertemu dengan teman baru. Saya belum tahu dia orang mana, namanya siapa, asal dari mana. Tetap stay tune di channel saya. Kita akan berbagi pengalaman dengan dia. Oke. Jadi kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Oke. Nama saya Mas Nan. Mas Nan. Oke, Mas Nan namanya. Bro Mas Nan. Oh, bisa dipanggil Bro. Belum tahu juga kan nama saya siapa. Siapa namanya? Nama saya Arif Wahyudi. Bisa dipanggil Arif. Terserah mau dipanggil siapa lah. Boleh pokoknya. Saya dari mana? Dari Lombok. Dari Lombok. Saya dari Yogyakarta. Selama di sini udah pernah belum ketemu sama orang Jogja? Belum. Baru Saya sekali temannya, kan? iya. Jadi udah berapa lama di sini? Saya ini pendatang baru di Saudi. Jadi 4 bulan lah. 4 bulan serius? Iya 4 bulan. Orang saya ini kenal teman saya seumur. Tiba-tiba saya telepon, saya ini udah di terminal Sabtu, langsung dijemput, udah ngetap. Jadi di sini baru 4 bulan, jadi belum bisa bahasa Arab. Belum bisa. Saya itu menyesuaikan itu dicampur lah bahasa Inggris sama bahasa Arab Fusha. Fusha itu apa? Bahasa Arab Al-Quran. Jadi terkadang orang paham dan terkadang orang nggak paham. Jadi kalau belum bisa bahasa Arab dicampur pakai bahasa Inggris, tapi mereka paham pakai bahasa Inggris. Paham. Kerjanya di mana? Di ini semua hotel di Madinah. Catering. Nah, nanti bagi jamaah yang ke Madinah melakukan ibadah umrah nih, pasti nih ketemu sama Masnya. Pasti. Soalnya semua minta aja hotel. tips. Oke. Jadi di sini itu baru 4 bulan, terus kontraknya berapa tahun di sini? Nah itu bukan hitung kontrak lagi karena kita nuansanya beda. Jadi alatul. Espresso, antum espresso ya? Oh, kopi kita datang. Oke, terima kasih nih kopi saya datang. Terima kasih Mas. Masya Allah. Yuk kita lanjut lagi yuk. Ya, jadi Masnya ini kerja di catering. Dia udah kerja selama di Madinah ini selama 4 bulan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Jubel, perbatasan. Pokoknya perbatasan itu Jubel itu Damam, tapi Damam perbatasan jauh dari Damam. Di dulu Masnya ini berada di Damam. Kerja di kafe juga kayak gini, tapi lebih besar. Ini dia. Jadi udah lama sebenarnya di sini. Enggak, kalau dihitung sama itu yang 4 bulan. Oh, semuanya jadi 4 bulan. Di catering 1 bulan. Kenapa memutuskan pindah ke sini? Nggak, kan selama ini saya tuh nggak pernah dengar sih, banyak kasus dari mereka yang kerja di Madinah, di Arab Saudi itu tuh nggak sesuai kontrak. Maksudnya di kontraknya seperti ini, ternyata di lapangannya itu beda. Itu bener nggak? Iya, benar sekali. Itu nggak sesuai dengan realita yang dijanjikan. Apalagi itu statusnya saya itu langsung yang tulis tangan itu majikan saya. Tapi pas nyampe sini beda. Nah terus kalau kita menghadapi kasus seperti itu, apa yang dilakukan? Udah lapor KJRI? Udah lapor ke KJRI tapi nggak ada tindak lanjut ya? Jadinya udah nggak apa-apa, itu ngapain udah pikir panjang. Kalau jadi gini guys, kalau menurut persepsi saya, bekerja dimanapun, mau di Arab Saudi, mau di mana tempat yang katanya ini negara kerja Islam, di orang Muslim semuanya, maupun kita bekerja di Taiwan yang katanya semuanya tuh orang kafir gitu, itu nggak menutup kemungkinan kita mendapatkan nggak sesuai dengan apa yang mereka janjikan gitu. Jadi dimanapun kita berada ya jangan langsung melihat dari mereka Muslim, mereka jangan, tapi lihatlah apa yang sudah mereka lakukan ke kita gitu.
Baca. Jangan pernah tertipu dengan kontrak, dengan apa. Carilah yang pasti. Cukuplah saya jadi korban. Masuk Pak Eko. Nah gitu, benar. Apa motivasinya kau pengennya ke Saudi, nggak kepengen ke Korea, Jepang, Taiwan? Itu di benak saya itu, kenapa saya itu ke Saudi ini, itu setelah kerja saya bisa langsung ke ini, ke makam Rasul, bisa ke ini, biasa ziarah. Gitu ya. Terus bikinnya di sini juga, di sini sama-sama muslim nih, enak gitu orangnya gitu bikinnya. Persepsinya seperti itu. Tapi realitanya beda. Realitanya beda. Saya kira itu orang Arab yang pakai egel-egel itu saya kira syekh semua, saya kira alim semua. Tahu-tahunya lebih Alibaba. Lebih banyak Alibabanya. Jadi kita nggak menjudge seperti itu, tapi ini realitanya seperti ini di sini. Jadi jangan gimana keadaannya ya, kita berbicara secara fakta, nggak mendiskreditkan sesuatu berdasarkan kita aja, tapi dari kebanyakan orang yang telah mengalaminya itu mereka merasakan hal seperti itu juga sama gitu. Yang baik ada yang baik, tapi presentasinya dari yang seperti itu tuh dikit gitu, ya kan? Sama, saya juga mengalami. Soalnya gini, saya itu dulu sebelum kesini saya pernah ke negara lain terus pulang ya, terus ke Saudi sini. Nah, menurut ekspektasi saya di sini itu ya negara muslim, semuanya muslim, orang yang enak, kita sama-sama saling menghormati, sopan santunnya ada, kita bisa bebas beribadah ke Masjid umrah, Nabawi, ke Mekah gitu. Ternyata enggak, beda saudara. Teman-teman semua yang mau ke sini pikir lagi nih. Iya. Jadi apa ya? Bertolak belakang sama ekspektasi saya. Jangan di benaknya uang banyak kerja di Saudi. Tapi pikirkan keadaan dan ini. Nah, benar-benar. Jadi mau ke negara manapun pikirin dulu nih. Yang bakal terjadi hal paling negatif yang akan terjadi untuk kita gitu. Tapi untung kita kalau di Saudi, apalagi posisi kita di Madinah sama Makkah, kita bisa lakukan ibadah. Iya. Ya mudah-mudahan itu tercapai dan nanti bisa melaksanakan ibadah haji sama umrah. Selama di sini harus wajib. Harus. Nah, terus kan kalau di tempat lain kan nggak dapat ibadah atau apa. Udah datang nggak benar, kemudian nggak bisa ibadah kan tambah kuadrat. Kacau. Nah, terus gini. Mau tanya. Ngopi dulu. Jangan sampai nggak ngopi. Espresso apa ya? Balas dendam hancur. Nah gini, kan sebelum kesini pasti adalah kita punya rencana nih. Aku nanti kalau udah ke Saudi nih mau nabung segini atau mau pengennya nanti ngumpulin duit terus mau tak apakan nih duit gitu. Apa? Nah, sebenarnya rencana untuk datang ke Saudi itu untuk merencanakan aja, niat pun nggak ada sebenarnya. Itu selesai saya menyelesaikan studi saya, tiba-tiba ada yang ngajak mau nggak ke Mekah. Nah, jadinya kerja apa? Itu pertama di benak saya itu ada yang janjiin jadi pembawa jamaah umroh. Gitu. Di pikiran saya itu bagus itu. Saya pikir, tahu-taunya pas nyampe Jakarta visa yang datang lain. Beda. Ya iya, ketimbang saya nganggur di Jakarta, terima aja mana ini visa yang datang. Ya udah langsung interview sama majikan langsung. Terus kesini. Sampai alhamdulillah udah sampai sini. Dan nyampe di Saudi, ternyata saya ketemu orang-orang yang non muslim. Saya kerja juga sama orang non muslim. Nah, ya nih buat teman-teman nih, dikiranya Saudi itu semua muslim. Saya juga dulu mikirnya gitu. Ternyata enggak, di sini sama. Ada Kristen, Hindu, pendatang-pendatang tuh banyak di sini yang non muslim itu. Jadi menurut saya sih nggak masalah sih. Yang terpenting tuh kita saling menghormati, saling menghargai, itu aja kan ya. Nah, gitu. Ya, buat tapi teman-teman kalau di areal Madinah kan ada 1-2 tuh pasti ada. Jangan itu dulu lah.
Udah nikah? Udah nikah belum? Belum, makanya Ini kamu belum cariin nikah. kan channel yang bisa mengantarkan saya ke itu. Bro, saya juga jomblo. Jalan. Nah, sekarang apa mimpi-mimpi yang ingin dikejar? Mimpi yang ingin dikejar yang pertama, saya punya Diedit, rencana diedit. untuk bisa ini. Gak usah. Udah dia Bisa berjalan karikatur bagus. seirama Nggak mau, dengan nggak orang mau, tua nggak mau. untuk bisa haji dan umroh. Nah, jadi rencana itu cuma mimpi. itu langsung saya kirim, Bang. mimpi, Mau. Menghajikan kedua orang. Gratis. Gak mau. Itu rencana awal sana. Baru setelah itu saya punya rencana untuk bikin usaha, menjadi pembisnis lah pulang-pulang. Bukan dari jadi pembisnis. Jadi kita menghajikan di orang tua. sini cari pengalaman. Setelah beberapa tahun di sini punya pengalaman dan itu kita bawa ke sana. Sekarang gue mau tanya, apa namanya? Apa kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan saat ini? Pekerjaan kamu, aktivitas kamu hari ini. Alhamdulillah kalau masalah itu ya yang namanya kita berada di kotanya Nabi, bisa dekat dengan Rasul, jadinya kita syukuri. Saya bangga bisa dekat dengan Rasulullah. Kalau nggak ada kerjaan kan bisa langsung untuk menenangkan hati dan ini. Jadinya enak. Hidup di Madinah itu enak. Kita kerja diniatin sambil ibadah. Itu mantap. Berkah. Selain ketemu sama tamu-tamunya ini, tamu-tamunya Allah yang datang berziarah, di samping kita bersilaturahim sesama Indonesia maupun non Indonesia, itu nanti kan bisa kita perpanjang silaturahim ketika kita pulang. Jadi channel Oh, siapa tahu channel jadi link untuk bisnis gitu ya. bisnis. Masuk banget. Soalnya saya pernah ini banyak Nih, ketemu jamaah, banyak yang jadi pembisnis. Oh ibu kerjaannya apa? Berapa kali umroh? Oh saya jual ini, oh saya jual ini. Nih buat inget nih teman-teman nih. Nah, jadi pertemanan itu sebuah aset ya. Aset. Nah itu aset. Jadi kalau kita nanti tuh jadi pengusaha atau bisnis, kita memiliki teman banyak, otomatis kita punya relasi banyak, jaringan channel buat usaha kita itu semakin besar gitu. Soalnya usaha tanpa ada channel itu nggak Bisa jalan. Ya? nggak bisa jalan. Oh, nggak diingat bisa teman-teman, hidup. benar. Jadi bagi kita ini yang ingin membangun usaha atau bisnis nanti ketika pulang ya perbanyaklah itu. Mulai dari sekarang perbanyak silaturahim. Ketemu sama jamaah tanya, oh ibu berapa kali datang umroh? Oh terkadang ada yang mengatakan, oh saya 3 kali dek. Oh kok ibu sampai 3 kali? Usahanya apa? Gitu. Usaha gini. Oke, benar. Dan terkadang ada dari golongan orang kaya juga tanpa bisnis pun. Kadang dia Masuk. jadi pegawai apa gitu. Terus sampai sejauh ini berapa banyak janji yang sudah kamu buat dan apakah itu sudah kamu tepati atau belum? Janji apa? Ya janji terhadap diri kamu sendiri atau janji kepada orang tua atau orang lain. Maksudnya aku janji nih pada bapak ibu nih, nanti aku setelah sampai Saudi aku bakal ngirim duit segini, atau nanti kalau aku udah punya duit aku bakal ngasih bapak ibu haji sama umroh atau Kalau masalah itu, kalau masalah ini menunaikan kewajiban seorang pekerja yang telah dibiayai oleh orang tuanya apalagi, maka sudah sepantasnya kita balas. Jadi hasil yang kita dapati itu kita kembalikan lagi ke orang tua. Jadi apa yang menjadi kebutuhan orang tua di rumah itu nggak apa-apa Berarti sudah dipakai. Nah sisanya itu ditabung disimpan. untuk kebutuhan masa depan kita sebagai seorang anak. Kalau Jadi- janji buat diri sendiri, Janji buat diri sendiri karena sifatnya masih ini belum Masih apa, nikah ya. labil? Persiapan itu juga jangan pernah dilupakan. benar sih. Nikah mau umur berapa sih? Hah? Kalau boleh tahu. Saya maunya nikah itu di umur 27. yang 27 aja lah. Jadi pas Sekarang- kita- Umur kamu 30. Bukan loh, orang saya umurnya 25. Kamu gak lihat apa? Oh, Siapa? masih ini umurnya 35 kamu. 25. Oh iya.
Oh, iya. Jangan ditambah-tambah. Oh iya. Nanti ini soalnya masuk itu bahaya. Bisa menjatuhkan Popularitas. Bahaya kamu ini, Ji. Hal yang pengen kamu lakukan tapi sampai saat ini kamu tuh belum mampu untuk melakukan itu. Karena saya sifatnya baru, gaji juga ini masih ini ya Wan, jadinya belum sampai belum apa? bisa. Pengen apa? Ya itu tujuan awal niat saya itu bisa mendatangkan orang tua saya. Gitu. Nah, jadi ini Masih belum. Kalau kita Fokusnya di situ dulu ya. fokusnya di situ dulu. Apabila kita bisa mengulang waktu, hal apa yang ingin kamu lakukan di waktu itu? Apabila Kalau kamu bisa ini, mengulang waktu. saya pengen sukses di waktu ini. Semudah-mudahnya. Semudah-mudahnya. Itu kalau Kira-kira pas umur berapa kamu pengen? saya pengennya di umur 17 itu udah jadi pengusaha sukses sebenarnya. Kalau bisa diulang. Nah, tapi ternyata ketika saya banyak ketemu sama orang-orang yang ini punya pengalaman dan cerita, oh gini untuk membangun ini, oh ternyata saya baru sadar. Ternyata butuh proses. Udah semudah itu Ferguson. Iya. Jadinya itu. Jadi proses itu penting. Jadi kita tuh sekarang gini. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang itu banyak sukses di masa muda. Kalau kita mau usaha tuh intinya kita jangan berfokus pada apa ya, nanti pengen ada duit banyak enggak, tapi kita fokusnya pada proses terus. Itu merah tuh sudah. Jadi habisin gagal kamu sampai kamu mendapatkan keberhasilan kamu. Nah, kan? Nanti Tuhan tuh tahu lah. Tuhan tuh melihat apa yang kita usahakan dan apa yang kita semogakan. Mereka tuh, Tuhan tuh pasti ngasih itu pada saatnya. Selama ikhtiar selaras sama ikhtiar tanpa Pesan buat teman-teman semua nih. Apa? Pesan buat teman-teman. Rencanakan sesuatu yang perlu direncanakan di masa sedini mungkin. Baik itu untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, itu direncanakan dari awal untuk bisa meraih kesuksesan. Jangan kayak kita ini bergentayangan di Madinah. Oke, terima kasih. Tayang 28 Jadi Desember. buat teman-teman semua jangan lupa merencanakan. Jangan lupa, jadi rencanakan Sedini mungkin lah. rencanakan masa depanmu. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan itu rencanakan dari sekarang sedini mungkin, secepat mungkin. Ketika kita ini udah masa-masanya, seharusnya kita udah berhasil, kita masih bingung mau ngapain. Udah berhasil. Oke, jadi itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih, kita ambil sisi positifnya, yang negatif kita buang. Karena cuaca juga tidak mendukung ini orang. Cuaca lebih dingin di sini, dia lagi musim dingin. Jadi suhunya lumayan dingin, 15 derajat. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih buat masnya. Oke. Thank you very much. Masya Allah. Oke. Ada kuis. Ada kuis, alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.